warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Zurianti Ayu dengan NIM 220301100021. Di video kali ini saya akan membahas dua bahasan. Yang pertama, hubungan psikologi dengan linguistik, dan yang kedua, gangguan bahasa. Hubungan psikologi dan linguistik. Psikologi dan linguistik memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama mempelajari tentang bahasa. Linguistik fokus pada struktur dan sistem bahasa seperti tata bahasa, semantik, dan fonologi. Mempelajari bagaimana bahasa tersusun, bagaimana maknanya dihasilkan, dan bagaimana bahasa berubah seiring waktu. Psikologi fokus pada bagaimana manusia memproses dan menggunakan bahasa, memperoleh bahasa, memahami bahasa, dan memproduksi bahasa. Psikologi dan linguistik adalah dua bidang yang saling melengkapi yang memberikan wawasan tentang bahasa manusia. Dengan mempelajari bahasa dari kedua perspektif ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana bahasa bekerja dan bagaimana bahasa digunakan dalam pikiran dan perilaku manusia. Salah satu bidang yang menghubungkan psikologi dan linguistik adalah psikolinguistik, yang mempelajari proses mental yang mendasari penggunaan bahasa. Psikolinguistik meneliti bagaimana orang belajar bahasa, memahami dan memproduksi ucapan, membaca dan menulis, dan bagaimana mereka menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan berpikir. Ada beberapa contoh bagaimana keterkaitan psikologi dengan linguistik. Yang pertama, pemerolehan bahasa, kedua, pemahaman bahasa, yang ketiga, produksi bahasa, yang keempat, gangguan bahasa. Selanjutnya, bentuk gangguan bahasa. Gangguan bahasa adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, atau memproduksi bahasa. Salah satu gangguan bahasa yaitu gangguan fonologi. Gangguan fonologi adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem bunyi bahasa. Hal ini menyebabkan kesalahan dalam pelafalan kata-kata, sehingga orang lain mungkin sulit memahami apa yang mereka katakan. Gangguan fonologi lebih sering terjadi pada anak-anak, tetapi juga dapat terjadi pada orang dewasa. Ada beberapa contoh gangguan fonologi. Yang pertama yaitu substitusi, yaitu mengganti suatu bunyi dengan bunyi lain. Contohnya kupu-kupu menjadi pupu. Yang kedua, omisi, yaitu menghilangkan satu atau beberapa bunyi. Contohnya balon menjadi lon, atau mobil menjadi bil. Yang ketiga, adisi, yaitu menambahkan satu atau beberapa bunyi. Contohnya pisang menjadi pisang. Yang keempat, distori, yaitu mengucapkan bunyi dengan cara yang tidak tepat. Faktor penyebab gangguan fonologi. Yang pertama, faktor pengembangan bahasa yang terlambat. Yang kedua, kelainan struktur mulut dapat menghambat produksi bunyi yang tepat. Yang ketiga, gangguan pendengaran memungkinkan anak akan kesulitan mendengar dan meniru bunyi bahasa yang tepat. Yang keempat, kerusakan area otak yang mengendalikan bahasa dapat menyebabkan gangguan fonologi. Yang kelima, faktor lingkungan atau orang tua. Kurangnya stimulasi bahasa di lingkungan rumah dapat menghambat pengembangan fonologi anak. Solusi dalam gangguan fonologi. Yang pertama, terapi bicara adalah solusi utama untuk mengatasi gangguan fonologi. Terapi bicara akan membantu anak belajar cara memproduksi bunyi bahasa yang tepat. Yang kedua, menggunakan alat bantu dengar. Anak dengan gangguan pendengaran mungkin memerlukan alat bantu dengar untuk membantu mereka mendengar dan meniru bunyi bahasa yang tepat. Yang ketiga, memodifikasi lingkungan. Orang tua atau pengasuh dapat membantu anak dengan gangguan fonologi dengan memberikan stimulasi bahasa yang lebih banyak, seperti membacakan buku, berbicara dengan anak dengan jelas dan lambat, dan bermain permainan bahasa. Sekian pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.